Selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mobil terbaru yang ada di film James Bond ini, Land Rover Defender. Mobil ini ada dua tipe 90 itu 3 pintu, lalu ada tipe 110 itu 5 pintu. Dan mobil yang kita bahas ini, tipenya yang 110. SUV bermesin V8 ini memang cocok untuk adventurer atau juga bisa dipakai perkotaan. Nah, soal keamanan, mobil ini udah diancungin jempol ya guys. Mendapat penghargaan bintang 5 dalam soal safety, airbagnya total ada 6, dan bodi mobilnya pun juga tebal. Untuk door trimnya dikelilingi oleh baut L yang besar-besar, dan di handle-nya ada accent kayunya. Kita lihat kunci mobilnya ini modelnya keyless, simple, ada tulisan Land Rover-nya, keren banget. Kita akan bahas tentang interiornya dulu ya guys. Oke, gue akan review mobil Land Rover Defender ini terbaru 2021, kilometernya masih 200 kilo. Ya ini keren ya, kilometernya, speedometernya sudah TFT full, jadi sudah bentuk display. Lalu saya sempat bongkar audionya, ya sistemnya meternya ada di sini. Speakernya di sini 6,5 inch. Nah ini unik nih, handle-nya di sini. Lalu ada lampu interiornya LED warna purple. Ini jok bisa di memori 1 sampai 3. All auto, dia punya power window-nya. Lalu ada BSM. Kayak udah standar banget ya mobil ini BSM. Blind spot monitoring. Nah AC-nya di sini unik. Ya unik sih. Ini banyakan konsol nih, kayaknya ini mobil memang mobil adventure, jadi ada konsol buat taruh barang di sini. Lalu ini tombol modul setir, jadi modal putar. Ini cruise control, track di sini. Ini buat bluetooth. Setirnya kalau gue pegang enak sih, ini udah leather, udah pasti lah ya leather. Pegangannya enak, memang buat mobil adventure. Nah, persnelingnya bisa kita lihat, modelnya kayak ya mobil mewah seperti ini ya. Ini ada start button. Yang keren nih AC digital, interiornya putih semua lampunya. Jadi begitu kita pencet, ya dia berubah warna ya. Nah ini modelnya bahannya kayak karet nih, mungkin lama-lama bisa cuaca iklim Indonesia bisa ini ya, bisa lengket lama-lama. Oke, ini bahannya bagus, layarnya ini lumayan besar, lebar, ukuran layarnya 10,1 inch. Nah sekarang kita coba kamera mundurnya ya. Oh, kameranya udah 360, keren. Oke, kita balik ke P lagi. Yes, ini unik AC. Ada center speaker, ini juga udah ada spion tengahnya, ada setelan ilumnya mungkin ya, biar nggak silau. Lalu ini ada tombol sunroof, sunroofnya juga ada setelan. Nah kita bahas sedikit eksteriornya. Ini ada logo Land Rover di bagian bodi samping. Bannya kita ganti dengan Yokohama, ukurannya 275/60 ring 20. Tadinya ban aslinya rada cupu, jadi kita bikin lebih lebar biar kesan jeepnya lebih ada. Bagasi belakangnya ada cover bannya juga, tulisannya Defender, keren. Tipenya memang Defender P400 ya. Untuk mesin kita bisa lihat V8, mesinnya besar sekali ya. Sudah pasti tenaganya enak banget ini, kalau digas pasti enteng. Nah sekarang kita akan bahas pemasangan peredam di mobil ini. Percaya nggak guys, mobil ini udah lumayan kedap, buatan England aja masih pakai peredam. Peredamnya ini kita menggunakan Silent Coat dari Latvia. Pemasangan peredam pada pintu ini kita menggunakan teknik baru, yaitu kombinasi. Ini 5 mili dan kita potong-potong seperti ini. Jadi kita kombinasi 5 mili, 2 mili, 5 mili, 2 mili bergantian. Tujuannya supaya dinding pada pintu mobil ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan pemakaian 2 mili saja. Sebelumnya kita lihat dulu bentuk pintu mobil ini kokoh. Pintunya tidak menggunakan klip, melainkan
menggunakan model baut L. Joknya sudah pasti electric seat dan dashboardnya ini terkesan kokoh, sederhana, tapi sangat mewah ya. Simple tapi mewah banget. Nah, AC-nya juga tombolnya digital dengan tinggi badan 180 seperti gue ini. Duduknya nyaman banget di pengemudi ataupun di penumpang sebelah kiri. Untuk audio bawaan mobil ini, yang bagian depan ini sistemnya sudah 3-way. Kita bisa lihat ini ada tweeternya, posisi mid-range-nya di tengah, dan di bawahnya ini posisi mid-bass. Mereknya Meridian. Kita akan buka door trimnya. Pertama-tama panel kayunya kita copot dulu. Di situ ada baut. Lalu di sekeliling baut L ini kita buka semua. Proses pemasangan peredam pintu Land Rover Defender ini memakan waktu kurang lebih 1 jam untuk satu pintu. Bongkar pintunya ini berbeda ya dibandingkan dengan mobil Jepang. Ini lumayan rumit. Setelah kita bongkar pada bagian door trimnya seperti ini, bagian dalamnya platnya lumayan cukup tebal. Sebelum menggunakan peredam kita semprot dulu menggunakan anti karat karena ini request dari sang pemilik mobil, jadi sekalian kita anti karat dengan menggunakan anti karat yang banyak beredar di pasaran ya guys. Nah, sebelum menggunakan peredam kita tes dulu nih bodinya seperti apa. Sebenarnya mobil Land Rover Defender ini lumayan platnya tebal, bisa kita lihat tadi, kita dengar beda ya, diketok itu beda. Biasanya kan suaranya kayak kaleng, benar gak guys? Nah, tapi sang pemilik mobil tetap loh pengen pasang peredam. Katanya kalau kabinnya senyap, tidurnya pun bisa nyenyak. Ya memang aktivitas pemilik mobil ini lumayan jauh. Perjalanan dari rumahnya di daerah Bilangan Jakarta Pusat, sering ke pabriknya di daerah Cikarang. Nah, sekarang kita lihat yuk proses pemasangan peredamnya. Kita menggunakan selang-seling ya, caranya metode baru dengan peredam silent coat 2 mili, lalu 5 mili, lalu 2 mili, terus kita selang-seling seperti itu. Nah, ini contoh ketebalan peredam yang menggunakan silent coat 5 mili Vibro. Metode ini seperti kita membangun tembok dinding, makin tebal, makin kuat, dan otomatis getarannya akan hilang. Dan tentunya bobot pintunya itu tidak berat ya, karena kita kombinasi. Dan setelah itu proses pemasangan peredamnya kita menggunakan roller. Nah, ini kita mau kasih lihat dulu nih, ini yang 2 mili dan 5 mili, kelihatan ya perbedaannya. Lalu sekarang kita akan tes dengan mengetok pada bodi mobil ini. Gimana guys, sudah terasa kan bedanya? Nah, ini untuk pintu bagian belakang juga prosesnya sama. Kita silang 5 mili, 2 mili, 5 mili, 2 mili. Ya, jadi pada 4 pintu kita lakukan seperti ini. Untuk bagian pintu paling belakang, pintu kelima, kita pakai cukup 2 mili dengan menggunakan silent coat Vibro. Nah, yang berbeda ini di pintu belakang, pintu kelima ini ternyata double tulang ya. Jadi kita kalau ketok bagian luarnya itu kita nggak dapat peredamnya. Nah, kita ada sedikit tambahan dengan peredam silent coat isolator. Jadi kita bisa lihat ya, peredam silent coat ini dapat menempel dengan sempurna itu dikarenakan kita menggunakan alat roller tadi. Merek rollernya kalian bisa pakai apa aja, yang penting peredamnya itu harus di roll sehingga peredamnya dapat menempel dengan baik pada bodi. Untuk speaker bawaan Land Rover ini kita bisa lihat ukurannya ini 6,5 inch, bahannya ini sepertinya paper, impedansnya 2 ohm, menarik juga ya. Dan ini bahannya sayangnya plastik rangkanya, magnetnya kecil, biasanya magnet kecil bassnya lumayan kenceng tapi kurang detail ya, harus di-upgrade lah intinya audionya. Yang punya mobil juga bilang katanya sound systemnya kurang enak. Nah sekarang kita balik. Nah, kita sekarang akan pasang kembali door trimnya, lalu kita lanjut ke bagian belakang sebelah kanan dan kiri ini. Sayangnya kita nggak akan bongkar ini, ada ECU, ada AC segala macam, kita nggak akan bongkar karena terlalu risky ya. Jadi kita peredam sedikit aja di bagian tulang-tulangnya ini, dan penutup cover bagian ini juga kita akan peredam full nantinya. Jadi sedapatnya aja, karena memang sebenarnya udah ada peredam di mobil ini, lumayan cukup tebal ya, ada busanya juga. Dan mobilnya ini sebenarnya aslinya sudah kedap. Nah, sekarang kita lihat cover plastiknya ini kita tambahin pemadam guys. Jadi orangnya ini memang buat safety reason dia beli pemadam dan ada celah di sini, dan kita bisa letakkan pemadamnya di sini. Kita adjust dulu, ukur dulu untuk proses pemasangan bracket daripada pemadam ini. Ya, jadi seperti ini penempatan alat pemadamnya. Dan di bagian panel ini, bagian belakangnya kita gunakan juga pemasangan peredam silent coat Vibro dengan ketebalan 2 mili. Dan lumayan efek loh pemasangan peredam di panel seperti ini, sudah pasti mengurangi kebisingan pada bagian roda. Dan yang terakhir ada pemasangan peredam juga di bawah jok untuk penumpang bagian tengah ini. Sang empunya mobil ini merasakan ada rada berisik ya di bawah jok ini dan rada panas. Padahal asli bawaan mobil ini juga sudah ada peredam busanya loh dan lumayan cukup tebal. Nah, tapi karena kurang puas, kita akan pasang lagi langsung ke bagian bodinya ini.
Jadi kita hanya cukup tambahkan peredam 1 layer aja menggunakan Silent Coat Vibro, ketebalannya 2 mili di bawah jok ini. Dan kita juga tidak mau terlalu tebal karena ada bracket joknya ini takut mentok ya guys. Jadi untuk kalian yang pengen kabinnya senyap dan bisa tidur nyenyak di dalam mobil, bisa hubungi kami di workshop Dynamics Auto Sound Sunter. Kita cuman ada 1 workshop saja. Bisa kunjungi kami juga di Instagram, Facebook, atau Google untuk tahu lokasi kami. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan komen di channel YouTube kami. Bye!